Permintaan maaf yang sejati. Selama bertahun-tahun, masyarakat telah menciptakan berbagai permintaan maaf yang amat tidak baik. Mulai dari tidak mengaku salah, hingga alasan yang mengelak, dan janji-janji palsu. Sangat mudah memang, mengucapkan sebuah permintaan maaf yang tidak baik. Namun, para peneliti telah menemukan, bahwa permohonan maaf yang baik, secara umum memiliki beberapa unsur atau syarat, di mana dengan merenungkan unsur-unsur tersebut, dapat memudahkanmu menebus kesalahan, di segala situasi. Karena permintaan maaf memiliki kesulitan tersendiri, saya akan berikan beberapa contoh, permintaan maaf antara dua orang. Bayangkan ini. Kantor barumu memiliki es krim roti gratis, yang ada dalam kulkas bersama. Anggaplah itu yang kamu kira, sehingga kamu memakannya beberapa potong. Tapi suatu saat, ketika sedang membantu rekan kerjamu, menyiapkan pesta ulang tahun untuk karyawan lain, dia menemukan bahwa es krim yang ia beli sudah habis setengah. Penjelasannya adalah, dalam hal ini, tentunya adalah sebuah kesalahan yang memalukan. Jujur dan meminta maaf, adalah hal yang tepat untuk dilakukan, bahkan memahami dan bertanggung jawab atas tindakanmu, itulah yang disebut peneliti, bagian inti, permintaan maaf. Akan tetapi, tak masalah jika merasa sulit dan rapuh meminta maaf, karena memang harusnya seperti itu, sifatnya yang tak ternilai itulah yang membuat permintaan maaf berharga. Jadi meski kamu tergoda, untuk membela tindakanmu sebagai kecelakaan, penting untuk mengingat bahwa permintaan maaf yang baik, bukanlah hanya tentang membuat dirimu merasa lebih baik. Namun tentang berusaha memahami perspektif dari pihak yang dirugikan, dan memperbaiki kesalahan pada hubungan kalian. Artinya, walau menjelaskan tanpa bermaksud membela diri itu membantu, namun kesalahan yang tidak disengaja sekalipun, tidak lantas membebaskanmu, dari mengucapkan permintaan maaf yang tulus. Yang kedua, bagaimana jika kesalahanmu bukanlah sebuah kecelakaan? Coba renungkan lagi ini. Anggaplah kamu ada sebuah janji, akan hadir ke pertandingan kejuaraan sepak bola temanmu. Tapi temanmu yang lain, tiba-tiba menawarimu sebuah tiket untuk sebuah konser, musisi kesukaanmu. Dan kamu tahu, bahwa ini sebuah kesempatan sekali seumur hidup, yang tidak bisa kamu lewatkan. Saat itu, kamu kira temanmu tidak masalah, jika kamu melewatkan pertandingannya, dia masih punya banyak penggemar, yang masih bisa memberi dukungan. Namun esok hari, temanmu bilang padamu, bahwa dia amat kecewa ketika tidak melihatmu di antara penonton. Penjelasannya adalah, saat itu, wajar jika kamu merasa salah karena membuatnya kesal, dan dengan tulus ingin minta maaf. Namun meski kamu menyesal sudah menyakiti dia, anggaplah kamu pun merasa tidak yakin, bahwa pilihanmu itu apakah memang salah. Jadi, kamu bisa mengucapkan permohonan maaf yang tidak baik, misalnya cukup dengan, maaf jika kamu merasa kecewa saat itu. Dalam situasi seperti ini, sangat mudah memang, untuk fokus merasionalisasikan tindakanmu, daripada mencoba memahami sudut pandang orang lain. Bagaimana jika pertimbangkan sedikit, untuk bertanya padanya, yaitu apa yang ia rasakan saat kamu tidak hadir, untuk lebih memahami kesalahanmu. Pada contoh kasus kedua ini, dia mungkin akan menjelaskan bahwa ia kecewa, karena kamu ingkar janji, padahal ia sangat menantikan dukunganmu. Penjelasan macam ini, dapat membantu mengenali kesalahanmu, dan dengan ikhlas menerima bahwa, tindakanmu telah menyebabkan kerugian. Lalu kamu dapat menyusun permintaan maaf, seputar kerisauan atau kekecewaannya. Mungkin dengan mengakui bahwa kamu memang salah, sudah ingkar janji, dan kamu menyesal tidak hadir mendukungnya saat acara itu. Mengakui perbuatan salah secara jelas menunjukkan kamu sadar, bahwa kamu telah mengacau, dan itu bisa memberinya rasa percaya, bahwa kamu akan berubah setelah ini. Namun akan sangat baik, jika kamu memperjelas, bagaimana kamu akan berubah, dan menjelaskan apa yang akan kamu lakukan, untuk memperbaiki kesalahanmu.
Para peneliti juga menyebut ini tawaran perbaikan permintaan maaf, dan inilah bagian-bagian paling penting dari sebuah permohonan maaf yang baik. Pada beberapa kasus di atas, langkah-langkahnya mudah, seperti mengganti es krim yang telah kamu makan. Namun, untuk kesalahan yang lebih abstrak dalam contoh kasus kedua, diperlukan hal yang lebih simbolis. Seperti mengekspresikan rasa sayang dan hormat untuk orang yang kamu rugikan, dengan menawarkan perbaikan kerugian. Sebuah tawaran perbaikan yang umum, contohnya adalah komitmen verbal. Artinya komitmen adalah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, dan berjanji untuk menjadi lebih baik. Jadi, menimbang sudut pandang dari korban, menerima tanggung jawab dengan memberi tawaran perbaikan yang nyata, adalah beberapa unsur atau bagian dari sebuah permintaan maaf yang baik. Tapi ingat, minta maaf itu bukan tentang dimaafkan dan berlalu begitu saja. Itu juga tentang menunjukkan penyesalan yang tulus, menuju perdamaian selanjutnya. Semoga bermanfaat. Perjuangkan selalu berdamai.